Nabi Muhammad SAW juga menuturkan demikian perihal syirik. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan apa kabar dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulang 3 kali dan para sahabat menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak pernah luput dari salah dan melakukan dosa. Dengan menyadari kesalahan dan bertaubat nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa para hambanya yang dikehendakinya. Namun ada perkara yang tergolong dosa besar. Sejumlah perkara ini diharamkan sehingga harus benar-benar dijauhi, dan siapa saja yang melakukannya bahkan disebut tak akan diampuni meski telah bertaubat. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang menghindari dosa-dosa besar dan segala sesuatu yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan surga kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 31, yang artinya, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang atau mengerjakannya, niscaya kamu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat-tempat yang mulia atau surga." Lantas, apa saja perkara yang termasuk dosa besar? Imam Az-Zahabi di dalam bukunya yang berjudul Dosa-Dosa Besar yang diterjemahkan oleh Abu Zufar Imtihan Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan perkara yang tergolong dosa besar. Sebagian mengatakan dosa besar itu ada 7, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an berikut, "Jauhilah 7 perkara yang merusak." Lalu beliau Nabi Muhammad menyebutkan syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena alasan yang dibenarkan, yaitu memakan harta anak yatim, memakan riba, meninggalkan medan perang, dan menuduh wanita mukminah baik-baik telah berzina. Hadis riwayat Bukhari 2766 dan 5764, Muslim nomor 89, Abu Awana nomor 54, dan Nasai nomor 257. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7. Diriwayatkan Abdul Razak, Ibnu Jarir, dan Baihaqi. Imam Az-Zahabi, seorang tokoh muslim terkemuka pada abad ke-7, turut berpendapat, demi Allah, ucapan Ibnu Abbas yang tadi benar adanya. Hadis Rasul Muhammad SAW sebelumnya tidaklah bermaksud untuk membatasi jumlah dosa besar, melainkan menyebutkan apa saja yang termasuk. Para ulama menerangkan pula hal yang tergolong dosa besar berdasarkan dalil, yakni apapun yang memiliki had, seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang pelakunya memperoleh ancaman, kemurkaan, serta laknat Rasulullah Muhammad SAW di akhirat kelak. Itu semua disebutkan sebagai dosa yang besar. Dijelaskan juga bahwa memungkinkan kalau dosa besar yang satu lebih besar dibandingkan dosa besar yang lain dari berbagai dosa yang besar. Syirik atau menyebutkan Allah Ta'ala dengan selainnya adalah dosa terbesar. Mengenai syirik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Orang yang mempersekutukannya lalu mati dalam keadaan masih seperti itu, maka ia tergolong sebagai penghuni neraka yang kekal. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengharamkan surga kepada orang itu. Sesungguhnya siapa yang bersekutukan atau sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Nabi Muhammad SAW juga menuturkan demikian perihal syirik. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan apa kabar dosa besar yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali dan para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan saat itu beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan, juga kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Begitu Rasulullah mengulang-ulang sampai-sampai kami mengatakan, andai beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari 2654, 5976, 6273, dan Muslim nomor 87. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari,
ada 7 dosa besar yang harus dihindari umat muslim. Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang merusak." Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Lalu beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, berikut penjabaran lengkapnya untuk memahami lebih jelas dosa-dosa besar yang tidak diampuni meskipun telah bertaubat. Dosa-dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu merangkum dari buku Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi, dan berikut 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga penjelasannya. Yang pertama yaitu syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau objek lainnya. Syirik merupakan bentuk penyembahan yang sangat dikecam dalam Islam karena menempatkan makhluk atau benda pada posisi yang hanya layak bagi Sang Pencipta. Syirik tidak hanya melibatkan penyembahan terhadap objek fisik, tetapi juga termasuk memohon bantuan atau perlindungan kepada selain Allah, baik melalui ritual, doa, atau tindakan lain yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik dan sebagai dosa yang tidak akan diampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya, namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ayat ini menegaskan bahwa syirik adalah pelanggaran paling berat dalam Islam. Di dalam perspektif tauhid, konsep keesaan Allah adalah inti dari iman seorang muslim. Tauhid berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah tanpa ada sekutu atau tandingannya. Oleh karena itu, menyekutukan Allah dengan apapun adalah pengkhianatan terbesar terhadap prinsip keesaan ini. Syirik memiliki berbagai bentuk, termasuk syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar adalah tindakan menyembah selain Allah atau mempercayai adanya kekuatan lain yang setara dengan Allah. Sementara syirik kecil mencakup perbuatan yang tampaknya kecil tetapi mengarah pada pengagungan selain Allah, seperti riya atau beramal untuk dilihat orang. Dampak syirik tidak hanya terbatas pada aspek teologis, tetapi juga berdampak sosial dan juga moral. Syirik menghancurkan fondasi moralitas dan keadilan karena mendasarkan tindakan manusia kepada prinsip yang salah. Penyembahan terhadap benda mati atau makhluk selain Allah Subhanahu wa taala seringkali melibatkan praktik-praktik yang merusak tatanan sosial, seperti perbudakan, penindasan, dan eksploitasi. Dalam masyarakat yang menyekutukan Allah, keadilan dan kebenaran menjadi kabur karena norma-norma moral didasarkan pada hal-hal yang tidak benar dan tidak adil. Lebih dari itu, syirik mengakibatkan jauhnya manusia dari rahmat dan juga petunjuk Allah. Mereka yang melakukan syirik telah tersesat jauh dari jalan yang benar. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut, kesesatan ini membawa mereka kepada kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan juga kebingungan, serta menjauhkan mereka dari tujuan utama penciptaan manusia, yaitu untuk menyembah Allah dan mengikuti petunjuknya. Dengan memahami betapa seriusnya dosa syirik, umat Islam diingatkan untuk menjaga kemurnian tauhid di dalam setiap aspek kehidupan. Ini termasuk menghindari segala bentuk praktik yang dapat merusak keimanan dan juga mengarahkan hati serta pikiran hanya kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam diajarkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk syirik, baik syirik tampak jelas maupun yang tersembunyi. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat hidup dalam naungan rahmat dan juga petunjuk Allah. 2. Sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanya haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Dan di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 102.
Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan juga Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu, oleh karena itu janganlah kafir." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan seizin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya, mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh atau menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahui. 3. Membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam. Dan hal ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, "Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya, Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi." 4. Memakan riba. Dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Dalam konteks ekonomi dan transaksi keuangan, riba merujuk pada praktik memperoleh keuntungan dari pinjaman dengan menetapkan bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga keseimbangan dalam Islam, yang menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui usaha dan juga kerja keras, bukan melalui eksploitasi dari orang lain. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram, dan di dalam pandangan Islam, memakan uang haram berarti mendapatkan penghasilan melalui dengan cara-cara yang tidak halal dan juga tidak adil. Uang yang diperoleh dari riba dianggap tidak berkah dan juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 sebagai berikut. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan." Quran surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini mengandung peringatan yang sangat jelas dan juga tegas kepada umat Islam untuk menjauhi riba. Allah dengan tegas melarang praktik riba yang menggandakan keuntungan tanpa usaha yang nyata. Praktik ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan juga ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Di dalam ayat tersebut, Allah juga mengingatkan pentingnya bertakwa kepadanya, yang berarti selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya agar memperoleh keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. Riba dianggap sebagai salah satu dosa besar karena dampaknya yang sangat merugikan. Dalam banyak kasus, riba menjerumuskan individu dan keluarga ke dalam lingkungan hutang yang sulit keluar, menyebabkan kesulitan finansial yang berkepanjangan. Selain itu, riba menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, di mana yang kaya semakin kaya tanpa bekerja keras, dan yang miskin semakin terpuruk. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang mengajarkan kesetaraan dan saling membantu antar sesama. Selain larangan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga mengutuk riba dalam berbagai hadisnya. Salah satu hadis yang terkenal adalah ketika Rasulullah bersabda, "Riba memiliki 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba dan betapa seriusnya ancaman bagi mereka yang terlibat di dalam praktik tersebut. Dengan demikian, menjauhi riba bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang adil dan juga sejahtera.
Islam mengajarkan umatnya untuk mencari penghasilan yang halal, berbisnis dengan jujur, dan saling membantu satu sama lain tanpa merugikan pihak lain. Dengan mematuhi larangan riba, umat Islam diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan juga berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dan juga kesejahteraan. 5. Memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan yang sangat tinggi di dalam ajaran agama Islam. Mengasihi anak yatim bukan hanya sekedar anjuran, tetapi juga merupakan tindakan mulia yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Anak yatim adalah mereka yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia dewasa, sehingga mereka seringkali kehilangan penopang utama di dalam hidup mereka. Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga," seraya mengisyaratkan dengan kedua jarinya yang dirapatkan. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya kedudukan orang yang peduli dan mengurus anak yatim dengan Rasulullah di akhirat kelak. Memelihara dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, dan hal ini juga mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan tanggung jawab sosial di dalam Islam. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Memakan harta anak yatim berarti mengambil hak yang bukan miliknya dan melakukan kezaliman terhadap makhluk yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Quran Surat An-Nisa ayat 10. Perbuatan memakan harta anak yatim tidak hanya berdosa besar, tetapi juga menunjukkan ketidakadilan yang amat besar. Anak yatim tidak memiliki orang tua yang bisa melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga mereka sangat bergantung pada belas kasihan dan keadilan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, merampas harta anak yatim adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan juga perlindungan terhadap yang lemah dan membutuhkan. Tindakan mengasihi, melindungi dan mendukung anak yatim adalah bagian integral dari ajaran ini. Dan di dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad SAW selalu menekankan betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan anak yatim, memberikan mereka kasih sayang, dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, perbuatan baik terhadap anak yatim bukan hanya akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, tetapi juga membawa berkah dan kebaikan di dalam kehidupan di dunia. Sebaliknya, perilaku zalim terhadap mereka akan mendatangkan murka Allah dan hukuman yang berat di akhirat. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan tersebut dan betapa pentingnya bagi umat muslim untuk selalu menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan, khususnya di dalam mengurus dan menjaga harta anak yatim. 6. Melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tetapi beberapa orang justru kabur, dan tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan juga membuat musuh semakin kuat. Dan di dalam konteks ini, lari dari medan perang bukan sekedar tindakan pengecut, tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban untuk membela agama dan juga saudara seiman. Ketika musuh menyerang, setiap individu muslim memiliki tanggung jawab untuk berdiri bersama, mempertahankan kehormatan dan juga keselamatan komunitasnya. Melarikan diri berarti mengabaikan tanggung jawab ini dan akibatnya bisa sangat merugikan. Pertama, tindakan ini dapat menyebabkan kekacauan. Orang-orang yang seharusnya berada di garis depan untuk melindungi dan juga mempertahankan menjadi hilang, meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Selain itu, kaburnya beberapa orang dari medan perang dapat meruntuhkan semangat dan juga moral pasukan yang tersisa. Ketika para pejuang melihat rekan-rekannya melarikan diri, mereka bisa merasa ditinggalkan dan juga kehilangan keyakinan di dalam kemenangan. Moral yang rendah ini bisa menjadi faktor penentu dalam kekalahan, karena semangat juang yang tinggi adalah salah satu kunci di dalam setiap pertempuran. Lebih dari itu, tindakan melarikan diri ini
dapat memberikan keuntungan strategis bagi musuh. Musuh akan melihat kelemahan di dalam barisan kaum muslim yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang lebih agresif dan dengan lebih percaya diri. Musuh yang semakin kuat ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik umat muslim, tetapi juga bisa menggoyahkan kestabilan dan juga keamanan seluruh komunitas. Oleh karena itu, Allah mengancam dengan hukuman berat bagi mereka yang lari dari medan perang. Neraka Jahanam menanti mereka yang mengkhianati kewajiban mereka terhadap Allah, agama, dan juga saudara seiman. Hukuman ini menegaskan betapa seriusnya tindakan melarikan diri dalam konteks pertempuran dan betapa pentingnya keberanian serta keteguhan hati dalam membela yang benar. Allah menjanjikan perlindungan dan pertolongan bagi mereka yang tetap teguh di medan perang, mengingatkan bahwa kemenangan dan kehormatan selalu berpihak pada mereka yang berjuang dengan sepenuh hati. 7. Menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seseorang perempuan yang menjaga kehormatannya, melakukan zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapat ganjaran di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 4 berikut. Dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali dera dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Wallahu alam. Menuduh orang lain berbuat zina disebut al-qudsu. Allah Ta'ala juga memberikan hukuman bagi mereka yang menuduh orang yang tidak bersalah sebagai pelaku zina. Melansir buku fikih sunnah karangan Said Sabiq, ajaran Islam mengategorikan al-qudsu ini sebagai salah satu dosa yang besar. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai salah satu dari 7 tindakan yang menghancurkan. Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 tindakan yang menghancurkan." Dan para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya dan yang tidak pernah sekalipun terpikir akan perbuatan yang keji atau berzina." Hadis riwayat Bukhari. Keterangan tersebut dikuatkan oleh firman-Nya di dalam Quran Surat An-Nur ayat 23-25, dan ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Ta'ala mengecam keras para penuduh perbuatan zina. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan juga di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Benar lagi Maha Menjelaskan. Had atau hukuman khusus akibat menuduh orang lain berbuat zina dapat berasal dari 2 cara, yakni pengakuan dari seorang yang telah menuduhnya dan persaksian 2 orang laki-laki yang adil bahwa ia telah menuduh orang lain berbuat zina. Lalu, bila penuduh tersebut tidak dapat memberikan bukti atas tuduhannya, maka dikenakan hukuman fisik berupa 80 deraan dan hukuman maknawi, yaitu persaksiannya ditolak selamanya. Dan keterangan ini didasarkan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 4-5 yang berbunyi, orang-orang yang menuduh atau berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, para penuduh itu, 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun, ada pengecualian bagi hamba saya yang menjadi penuduh. Sebagian besar ulama sepakat, hukuman hamba saya jika menuduh orang merdeka berbuat zina adalah deraan sebanyak 40 kali, atau separuhnya dari hukuman bagi orang merdeka. Hukum tersebut kemudian dikembalikan kepada esensi had qadhfu. Had qadhfu adalah had yang dapat diparuh karena faktor perbudakan, sebagaimana juga had zina. Hukuman tersebut baru ditimpakan bagi penuduh yang memenuhi beberapa syarat. Syarat bagi penuduh diantaranya yakni berakal, mencapai usia balik, dan tidak dalam paksaan orang lain. Ketiganya termasuk di dalam dasar-dasar taklif. Salah satunya disandarkan di dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia bersikap salah
atau tak sengaja, terlupa, dan juga dilakukan atas dasar paksaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaliknya, bila yang menuduh adalah seorang remaja dan tuduhannya dilontarkannya menyakitkan hati, maka ia dijatuhi hukuman ta'zir yang sesuai dengan usianya. Dan di samping itu, syarat orang yang tertuduh juga harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut, seperti berakal, mencapai usia balik, beragama Islam, merdeka, dan suci. Sebab menuduh hamba saya berzina diharamkan bagi orang merdeka sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa saja yang menuduh hamba saya berzina, maka hukumannya adalah dijatuhi pada hari kiamat, kecuali jika kenyataan berbicara sebagaimana yang dikatakannya atau tuduhannya adalah benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila watak keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.